Kalau kamu bisa berbicara, kamu bisa meyakinkan orang. Kalau kamu bisa meyakinkan orang, kamu bisa memimpin orang. Nah, kalau kita pikir-pikir, hampir tidak ada bentuk pekerjaan atau profesi tanpa kita harus berbicara, ya, dan meyakinkan orang lain. Ya, mungkin kamu berpikir bagaimana dengan Mr. Bean, ya, Charlie Chaplin, Badut. Well, mereka juga berbicara sebenarnya, tapi dengan menggunakan media tubuh, bahasa badan, ya. Berarti hampir semua profesi bidang dalam sisi kehidupan menuntut kita untuk bisa mengkomunikasikan ide, gagasan, baik dalam bahasa verbal maupun dalam bahasa non-verbal. Berarti kemampuan berkomunikasi sangat penting. Bagaimana caranya saya bisa meningkatkan kemampuan berbicara saya? Well, awareness before change. Sekali lagi, kita harus menyadari dulu bahwa kita perlu meningkatkan diri kita. Bahkan, the quality of your communication is the quality of your life. Dan bagaimana caranya bisa meningkatkan kemampuan berbicara? Tidak ada cara lain kecuali kita harus mengalaminya sendiri. Karena tidak semua bisa dijelaskan. Saya tinggal di Bali, salah satu makanan favorit Bali adalah ayam betutu, kan. Kalau teman-teman tinggal di daerah luar Bali dan tidak pernah nyicipin ayam betutu, saya menjelaskan kayak apa rasa ayam betutu itu kan percuma, ya. Tapi kalau teman-teman nyicipin sendiri, teman-teman pasti langsung mengerti gitu bagaimana rasanya, ya. Jadi memang tidak semua bisa dijelaskan, harus kita mengalaminya sendiri, ya. Dan pengalaman berbicara akan menjadi guru yang terbaik, ya. Pengalaman berbicara, reaksi orang-orang terhadap kita pada waktu berbicara memberikan feedback yang terbaik untuk peningkatan diri kita. Ini ada sebuah inspirasi yang luar biasa. Ada seorang selebriti, ya, namanya Steve Harvey. Wah, dia terkenal, dia rajanya talk show. Nah, Steve Harvey ini pada waktu dia masih kecil, pernah ada sebuah pelajaran di sekolah ketika gurunya bertanya, anak-anak tuliskan apa impian, apa cita-citamu. Dan Steve Harvey menulis bahwa dia ingin menjadi seorang pembicara, seorang selebriti. Gurunya menertawakan Steve Harvey di depan kelas, ya. Dan Steve Harvey yang gagap pada waktu itu bisa membuktikan kepada gurunya, kepada teman-teman, dan bahkan kepada dunia bahwa orang gagap pun kalau memang dilatih, kalau memang ada keinginan untuk berbicara secara lantang dan secara normal, pasti bisa. Ya, kita mungkin ingat film King's Speech, ya, kisah nyata Raja Inggris yang gagap, berlatih, dan akhirnya bisa berbicara dengan fasih dan normal. Singa aja bisa dilatih untuk bermain di sirkus. Maka kalau ada keinginan, pasti ada jalan. Nah, sekarang apa beberapa rasa takut yang menghentikan seseorang untuk melangkah lebih jauh dalam berlatih public speaking? Mungkin yang pertama adalah takut salah. Nanti kalau saya mengucapkan kata-kata yang salah bagaimana gitu. Nah, kalau takut salah, ini harapan yang tidak realistis. Sama sekali tidak realistis, karena tidak mungkin kita berbicara tanpa salah. Maka public speaking adalah sebuah keterampilan, ilmu mengelola atau meminimalkan kesalahan. Sedemikian sehingga audiens kita tidak begitu sadar dengan kesalahan kita. Atau kalau kita membuat kesalahan, salah ucap misalnya, ya kita minta maaf aja gitu. Saya pernah memberikan sebuah ceramah dalam bahasa Inggris. Saya mau mengatakan circumstances, ya, keadaan, saya bilangnya circumcision. Ya nggak apa-apa gitu, kita minta maaf aja. Justru kalau kita buat salah dan kita akhirnya membela diri, kita ngeyel, malah audiens nggak simpatik sama kita. Ya, jadi kalau buat salah minta maaf aja gitu, lalu koreksi. Yang kedua mungkin takut lupa. Takut lupa nih nanti kata-katanya bagaimana gitu. Nah, takut lupa itu wajar. Makanya jangan terlalu nekat, ya. Punyalah sedikit kerepean, ya. In case siapa tahu kamu lupa di tengah jalan. Tapi gini loh, public speaking itu kan
tidak sama seperti penyanyi yang harus menghafalkan lirik persis sama seperti lirik penyanyinya. Kan nggak seperti itu. Saya mau ngomong apa aja, audiens tidak tahu gitu. Kata-kata yang berikutnya keluar dari mulut saya itu mereka nggak tahu gitu. Jadi ya sudah, nggak apa-apa gitu. Public speaking adalah sebuah seni mengekspresikan diri. Atau kalau kita pede banget, kita misalnya bicara mengenai 4 hal. 1, 2, 3. 1, 2, sudah. Yang ketiga lupa. Ya nggak apa-apa gitu. Yang keempat duluan, nanti yang ketiga belakangan gitu ya. Atau kalau kita lupa, kita bisa minta pendapatnya audiens kan. Menurut Bapak Ibu, apa ini poin penting yang berikutnya? Nanti kalau ada jawaban yang bagus, kita ambil aja. Alasan ketiga adalah takut kelihatan grogi. Ya, grogi itu wajar. Bayangkan, kita kan harus maju, kucuk-kucuk maju ke depan, lalu berbicara di hadapan beberapa atau bahkan puluhan mata yang memandang. Ya gimana nggak grogi gitu? Pasti grogi lah, nggak mungkin nggak grogi. Cuma bagaimana reaksi kita pada waktu grogi itu yang penting. Kita bisa bereaksi secara norak dengan mengatakan, waduh saya grogi banget nih, waduh mati aku grogi banget. Semua orang pasti grogi, tinggal bagaimana kita ngatasin groginya itu. Nah, bagaimana kita mengatasi rasa grogi? Grogi itu adalah energi yang berlebihan, namun tidak tersalurkan. Kalau orang grogi itu kan dingin dia, keringat dingin ya, tangannya dingin. Nah, dari dingin ini harus kita ubah menjadi panas gitu. Kalau biasanya saya suka lompat-lompat dulu. Saya buang energi negatif ini, energi grogi ini dengan lompat-lompat, dengan sugesti diri, dengan lari-lari kecil ya. Apapun yang membuat badan kita jadi hangat gitu. Apalagi kita sudah persiapan, kita punya sebuah pesan yang penting, message yang benar-benar penting buat orang lain ya. Pasti ini bisa mengurangi rasa grogi. Sebuah quote dari Tony Robbins yang mengatakan, what you do in private will be rewarded in public. Jadi kalau kita persiapan di belakang layar, kita benar-benar totally menyiapkan, ya habis-habisan menyiapkan. Maka persiapan kita di belakang layar akan nampak ketika kita berada di depan layar. Ya. Persiapan is the key. Dan yakinlah bahwa apa yang kamu mau sampaikan penting buat audiensmu. Ini bisa memotivasimu untuk sedikit bisa mengalahkan rasa grogi. Alasan lain mungkin trauma masa lalu. Ya, saya jadi ingat sebuah cerita inspirasi tentang beberapa ekor binatang yang diambil dari Afrika untuk dipindahkan ke kebun binatang di Amerika. Nah, beberapa hewan ini ketika mereka melihat pesawat terbang, mereka tuh lari, ketakutan gitu. Kenapa? Karena ternyata trauma masa lalu. Dulu waktu masih di Afrika, seringkali elang menukik dan memburu mereka. Gitu ya. Jadi ingat masa lalu elang dari langit yang menukik, maka mereka takut ketika melihat pesawat terbang. Nah, hampir sama sebenarnya. Banyak orang dikecilkan dengan rasa takut karena pengalaman trauma pada masa lalu. Ya, mungkin kita masih ingat pelajaran bahasa Indonesia ya. Tiba-tiba kita dipanggil lalu harus menjawab, menjelaskan sesuatu atau ke depan untuk bercerita atau memberikan sebuah presentasi. Mungkin niat gurunya baik, tapi kita mungkin sebagai siswa, tapi mungkin kita waktu itu masih kecil dan masih belum siap secara mental gitu ya untuk menghadapi tekanan sebesar itu. Akibatnya kita jadi trauma. Ya, so mudah-mudahan dengan memahami apa sumber rasa takutnya ini, kita bisa membuat semacam strategi bagaimana caranya kita bisa menaklukkan rasa takut itu. Ya, mudah-mudahan impian kita lebih besar, keinginan kita lebih besar, sehingga keinginan ini bisa memotivasi kita untuk mengalahkan rasa takut. Ya, oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.